Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi di channel Teknik Otomotif SMK Bakti Praja Dukuwaru. Sesuai dengan janji saya di podcast kemarin, kita hari ini akan berbincang-bincang santai dengan Pak Kaprodi di jurusan Teknik Ototronik SMK Bakti Praja Dukuwaru. Di samping kanan saya sudah hadir bersama kita yang nanti akan bersama-sama ngobrol santai tentang apa itu ototronik. Kita kupas lebih dalam apa itu ototronik. Dengan Bapak Izzuddin, gimana kabarnya Pak? Wah, alhamdulillah sehat selalu. Sehat ya? Oh iya, Ya. sehat jelas. Alhamdulillah hari ini bisa hadir setelah kemarin Bapak Izzuddin dijadwalkan sebenarnya podcast bersama teman-teman yang lain, tapi hari ini kita khususkan ya biar obrolan kita lebih spesifik. Oke, langsung saja Pak Izzuddin ke pertanyaan. Ini banyak pertanyaan yang muncul di kolom komentar yang kemarin. Oh iya. Sebenarnya ya, betul. menurut Bapak Izzuddin sendiri, perbedaan yang paling mencolok antara ototronik dengan jurusan yang lain yang sama otomotif itu bagian mana, Pak? Oh iya. Jadi gini, otomotif itu aslinya anak cabangnya banyak sekali. Iya. Ya, termasuk yang pertama ada teknik kendaraan berat. Iya, Ya, teknik kendaraan kemudian berat. ada teknik kendaraan ringan. Mm-mm. Kemudian ada teknik bodi otomotif itu sendiri. Iya. Kemudian yang terakhir ada teknik bisnis dan sepeda motor. Dan Iya. tentunya teknik ototronik. Iya. Oh iya, berarti sama dengan kemarin, cuman lebih spesifik lagi nih ya. Jadi kita tegaskan kembali bahwa ototronik merupakan cabang dari otomotif. Iya, tentunya otomotif. Iya. Oke, yang pertama di sini ada teknik kendaraan berat. Tentunya kendaraannya pasti berat-berat. Iya. Iya, mungkin Contohnya Bego itu Pak ya. bego itu berat sekali. Kalau kita timbang, wah jelas Iya. berat sekali itu, Pak. Contoh lagi apa Pak yang berat misalkan gitu loh. Nah, yang berat lagi itu ada bulldozer, Pak. Itu cukup berat sekali. Berarti itu. ada SMK yang khusus bagian itu Pak ya? Iya, termasuk jadi di alat berat itu masuknya ke pertambangan, lebih speknya di situ. Jadi Oke, kendaraan-kendaraan yang digunakan untuk tambang itu Iya. untuk alat berat biasanya seperti itu. Kalau di ototronik lebih menjurus kemana Pak? Lebih ke kendaraan komersil, contohnya Oh. kayak mobil seperti itu. Mm-mm. Roda 4 lah ya. Iya. Itu untuk dari ototronik itu sendiri. Oke, Kalau oke. kayak sepeda motor TBSM, itu sudah jelas. Mm-mm. Berarti di motor ya. Iya di bagian Nah, motor selain sendiri ya. itu tadi TKR ya. Itu Mm-mm. kalau TKR juga hampir sama dengan ototronik. Cuma bedanya di sini. Kalau TKR mungkin ada beberapa yang dipelajari seputar otomotif dengan otomotif yang masih menggunakan basic dasar teknologi lama. Iya. Tapi kalau yang di ototronik itu udah teknologi yang sekarang. Oh teknologi yang sekarang Iya, ya. yang sekarang. Jadi anak-anak yang masuk di jurusan ototronik lebih siap menghadapi tantangan zaman mungkin gitu Pak ya? Ya jelas dong. Iya ya. Iya, contoh seperti ini Pak. Mm-mm. Contoh ada perusahaan otomotif ya Pak. Iya. Mobil nih. Mobil itu sudah dibikin injeksi semua. Mm-mm. Nah, ketika mobil sudah pakai injeksi, sudah pakai komputer, Iya. pasti tentu pakai microcontroller juga kan? Mm-mm. Baik mesin, Iya. chassis, kemudian dari kelistrikan dan yang lainnya. Ini pemirsa mungkin masih agak asing dengan istilah microcontroller tadi itu Pak ya. Kalau di mobil contohnya di bagian mananya itu Pak microcontroller contohnya? Itu yang jadi jantung utamanya. Oh. Istilahnya electronic control unit. Kalau ECU-nya mati, ya sudah mobil itu nggak bisa jalan. Oh berarti ECU itu salah satu contoh dari microcontroller gitu ya? Iya betul sekali. Oh jadi nanti di ototronik mempelajari ECU juga itu? Oh iya tentu. Jadi ada pemrograman ECU-nya Iya. yang nanti terintegrasi sama beberapa sensor sama aktuator juga. Oh sepertinya sangat jarang ilmu yang semacam ini jadi hal yang luar biasa ya Pak Izzuddin ya? Oh iya tentunya seperti itu sangat luar biasa. Jadi misalkan perusahaan sudah bikin yang seperti itu ya. Iya. Kita sekolah belajarnya seperti Mm-mm. itu juga sama dengan yang perusahaan bikin. Kan nyambung di sini. Iya, iya. Jadi siswa atau nanti alumni yang mau bekerja di perusahaan tersebut tentunya sudah dasarnya sudah kuat. Sudah kuat ya tinggal pengembangan nanti di perusahaan mungkin Pak ya? Oh iya jelas di situ. Oke, berbicara di SMK Bakti Praja Dukuwaru, di kelas 1 atau kelas 2 biasanya ada anak-anak itu berkunjung ke PT atau ke industri untuk mengenalkan bagaimana nanti lingkungan kerja. Kalau di jurusan teknik ototronik, kunjungan institusinya kemana Pak?
Oke, kunjungan industri atau istilah kerennya ya itu visit factory, Pak. Oh, Nah, bahasa iya. yang keren, Bahasa yang keren itu milenial visit visit factory. factory itu ya. Iya. Oh, berarti saya agak ketinggalan zaman ini, Pak. Iya, Saya masih menggunakan istilah kunjungan industri. Oke. Nah, di Ototronik kunjungan industri kita melihat yang tahun-tahun sebelumnya ya. Itu ada di PT Gaya Motor itu khusus dari BMW. Oh, BMW. Iya, itu di Sunter. Kemudian ada Astra Daihatsu juga. Iya. Ada Astra Toyota Motor juga. Kemudian selain itu ada juga pas waktu itu di Garuda, Pak. Garuda Pesawat. Oh, pesawat bukan yang di Pati itu ya? Bukan, kalau Oh. Garuda yang di sana itu kan Pilus. Pilus. Iya. Berarti sempet Garuda cepat. pesawat. Iya, pesawat Oh. Garuda. Jadi di maintenance-nya, di perawatannya. Nanti pas di sedikit cerita ya, Pak ya. Iya. Pas dulu di Garuda itu di maintenance-nya kita diajari istilah satu di controllernya itu tadi. Iya. Yang kedua kita tahu oh ternyata ada black box. Nah, Oh. seperti yang kasus-kasus kemarin ada pesawat jatuh tuh, Pak. Ada yang namanya black box. Ternyata setelah siswa ke sana sama kami ke sana, black box itu warnanya bukan hitam. Terus Oren. Oren. Iya. Oh, Makanya heran kok namanya black box. kira-kira nyambung dengan ilmu dunia otomotif tidak itu dengan yang kita kunjungi di Garuda itu kira-kira, Pak? Itu sangat nyambung. Sangat nyambung Itu tadi ya? Pengembangannya tadi. Kalau mobil itu jalannya di darat, kalau pesawat di darat dulu baru ke udara. Oh, ya tadi sempat disinggung juga masalah microcontroller. Berarti di Garuda Indonesia tadi pesawat juga sepertinya banyak yang hubungannya juga dengan microcontroller mungkin itu, Pak ya? Itu bahkan semuanya pakai microcontroller. Ya. Karena ada yang namanya teknologi autopilot. Iya. Nah, dari pesawat itu dikembangkan di mobil autopilot. Jadi mobil jalan tanpa setir. Iya. Itu udah banyak mobil seperti itu tapi di luar negeri. Contohnya mungkin kayak di Abu Dhabi, di Eropa, itu banyak sekali taksi atau kendaraan mobil itu tanpa supir. Tanpa supir. Jadi udah pakai autopilot. Berarti nanti setirnya jalan sendiri. Setirnya jalan sendiri pakai GPS di situ. Tadi banyak di Yamaha, terus ada di Astra, Sunter, ada di Garuda. Terus di mana lagi kira-kira, Pak? Nah, Di itu Kanjeng. kan untuk seputar otomotif. Seputar otomotif. Kalau untuk universal itu masih banyak lagi kayak di Kayaba. Itu kan juga di partnernya Iya. Gap Otomotif juga. Kemudian di GS dan lain itu masih banyak sekali di situ. Iya. Termasuk juga di United Tractor juga. Kita masuk ke situ. Iya. Selama ini siswa antusias untuk mengikuti itu, Pak? Wah, antusias sekali. Iya ya. Iya. Ya, jadi sedikit bayangan nanti pemirsa yang melihat di jurusan teknik ototronik tadi tidak hanya di bagian mobil ya, tapi nanti di kunjungan industri atau visit factory-nya juga tadi ke pesawat terbang, Pak ya. Iya. Ya, yang ini juga ada sedikit korelasi, ada hubungan dengan teknik ototronik, microcontroller dan apa, nah pengembangan itulah. Kemudian ini yang karena SMK program vokasi ada di 1 semester atau 3 bulan itu melaksanakan PKL, Pak. Ya. Atau bahasa sekarang itu apa? Praktek kerja lapangan atau PSG atau apa lagi? Itu masih digunakan ya? Ya masih digunakan ya. Kalau teknik ototronik, kalau mau PSG di mana saja, Pak? Ya, untuk teknik ototronik ya. Yang pertama untuk PSG yang jelas paling banyak di luar kota ya. Di luar kota ya? Iya, di luar kota, terutama di ibu kota Jakarta dan sekitarnya. Yang pertama yang sudah kita MOU ya, itu Iya. ada di Suzuki. Jadi di Indomobil Multitrada baik di Jakarta, di Tangerang dan cabang-cabangnya itu hampir semua kita isi. Iya. Ya, kemudian selain itu di Mitsubishi juga sama. Ya, ada perusahaan yang Sun Motor ya, Pak. Nah, Iya. di Sun Motor itu nggak cuma Mitsubishi, termasuk Chevrolet juga. Iya. Di situ kita masuk di situ. Oh, Ya. jadi misalkan ada siswa itu nggak perlu repot-repot mencari sendiri gitu, Pak? Oh, nggak perlu. Sudah dicarikan sama pihak sekolah gitu ya? Iya, jadi dari kita mencarikan, nggak cuma mencarikan, kita antar, Pak. Oh, kita antar. Oh, enak Iya. banget ya. Selain diantar untuk mes atau kontrakan ya, kalau kontrakan kita carikan. Oh, berarti istilahnya kita tidur dari rumah pun bisa sampai di tempat kosan mungkin, Pak ya? Iya, jelas di situ. Iya, cari sendiri kemudian diantar sampai ke bengkelnya gitu ya. Iya, sampai tahu-tahu Wah, sudah ini nyampe salah bengkel satu di situ. pelayanan yang luar biasa di
jurusan Teknik Ototronik SMK Bakti Praja Dukuharu, tempat PKL-nya dicarikan, kemudian diantar sampai sana, kemudian diantar ke bengkel, sama nanti pasti dimonitoring Pak ya? Jelas, tentunya dari Dijemput kita, atau suruh pulang sendiri Pak nanti? tentu kita jemput. Oh, Nanti iya, di iya. pertengahan pelaksanaan kita monitoring, kita evaluasi bagaimana siswa kita Mm-mm. di situ, bagaimana kerjanya, bagaimana kedisiplinannya. Iya. Itu pasti kita monitoring. Oh, jadi di Suzuki, Indomobil, itu bengkel besar Pak? Itu bengkel besar. Oh, resmi juga ya? Itu resmi. Nah, selain bengkel-bengkel itu kan pabrikan Jepang. Iya. Kita juga PKL satu di pabrikan mobil-mobil build up, mobil Eropa atau mobil Amerika. Oh, mahal-mahal itu Pak ya? Wah, mahal sekali. Mobilnya mahal apalagi biaya servis. Iya, iya. Bayangkan kalau kita bisa kerja di situ. Mm-mm. Setelah PKL kita lulus, Iya. tawarin kerja di situ. Wah, per bulan udah kelihatan, Lumayan ya? udah lumayan sekali. Pastinya harga seperti mobil yang sekarang-sekarang yang lama itu kan harganya mahal, apalagi servis dan spare partnya juga mahal. Ini juga jadi investasi yang luar biasa buat teman-teman ilmunya ya. Ada lagi Pak selain di tempat-tempat yang tadi disebutkan mungkin? Ada. Itu selain di tadi ya di Mitsubishi, di Suzuki, kemudian di Chevrolet juga, Iya. kemudian tadi di mobil build up ya. Iya. Nah, itu ada lagi satu lagi itu bengkel khusus transmisi. Transmisi. Itu banyak, cabangnya itu banyak sekali. Iya. Ya, selain bengkel transmisi matic juga khusus mobil off-road Pak. 4x4, Iya. bukan 4x4 16 oh ya. Iya. Bukan, jadi 4 rodanya itu jalan, itu mobil 4x4. Yang biasanya untuk off-road. Nah, Iya. off-road biasanya untuk di kayak di Kalimantan, di Iya. Papua. Itu khusus untuk mobil semacam itu ya? Iya, itu juga kita masuk ke situ juga. Berarti sangat luas ini jangkauan dari teman-teman yang masuk di jurusan ototronik ya. Iya, Kalau di aksesoris masuk atau enggak Pak? aksesoris masuk. Bisa ya? Bisa. Oh, Baik di audionya, alarm itu juga masuk. Jadi kita fleksibilitasnya sangat tinggi sekali di sini. oh iya. Ini tempat PKL-nya ternyata banyak sekali ya. Dari mulai transmisi, mesin, kemudian aksesoris. Tentunya di part sebelumnya kita juga telah berbincang-bincang dengan salah satu guru di jurusan teknik ototronik. Ternyata materinya juga sangat kompleks di sini ya, yang nantinya diterapkan juga di dunia PKL, gitu Pak ya? Mungkin Iya, gitu ya. jelas, Jadi seperti sebelum mereka terjun ke tempat PKL, tentunya sudah dapat bekal dulu dari sekolah, dari bapak guru ya tentunya ya. Oke, saya mau tanya ini tentang tadi PKL sudah, kemudian dunia kerja para alumni Pak. Iya, Ya dunia kira-kira kerja. teman-teman yang sudah lulus itu pada kerja di mana kira-kira? Oke, untuk dunia di ototronik aksinya itu sangat luas sekali ya kan. Iya. Yang namanya pekerjaan itu, wah kita mau di mana aja pasti bisa. Bisa ya? Iya, salah satunya kita belajarnya otomotif. Ada alumni yang bekerjanya itu di PT Pama. PT Pama itu ditambang. Iya, di tambang batu bara di Kalimantan. Wah, itu lumayan gajinya Pak itu. Wah, sangat lumayan sekali. Iya, iya. Satu bulan itu bisa dapat motor Pak, satu Pak. Mungkin kalau 1 tahun bisa dapat 12 motor Pak ya. Betul. Iya ya. 12 motor. Iya ya. Bagus sekali. Bisa buat ibu, bapak, adik, kakek, nenek Iya, ya. teman, ya, tetangga. Calon mungkin Pak ya. Wah, calon jelas mertua itu bisa. Iya ya. Selain di Pama apa lagi Pak? Selain itu di area pertambangan ya. Heeh. Kalau di seputar otomotif, karena kita berhubungannya sama mobil, jangan heran ada yang kerjanya di Yamaha Pak. Di Yamaha? Kita tahu Yamaha itu motor ya Pak. Iya, taunya motor ya. Iya, tapi siswa kita bisa masuk ke Yamaha. Loh, di bagian apa itu Pak? Tentunya di perancangan. Oh, Ya, jadi perancangan dari kendaraan itu sendiri. mainan komputer berarti nanti ya. Bisa mainan komputer, dalam perakitannya juga, perawatannya di situ. Gajinya lumayan berarti Pak ya. Tentu saja lumayan. Oh, Kalau ini iya. mungkin bisa dapat motor, tapi 2 bulan dapat motor Pak. Iya, 2 bulan dapat motor 1. Kalau Tapi karena bagian perancangan tentunya keahlian eksklusif. Jadi tidak semua orang bisa ya, apalagi untuk SMK-SMK yang sejenis. Kayaknya untuk masuk di bagian perancangan itu sebenarnya agak sulit, tapi di teknik ototronik bisa. bisa. Ya. jelas. Kembali ke yang di PAMA itu di bagian apa, Pak?
Kalau yang di PAMA Hmm. di bagian maintenance-nya, di Oh, operator maintenance ya. maintenance-nya. Oh, jadi dokternya alat-alat berat mungkin Pak ya? Iya, tapi alat beratnya ini lebih spesifiknya ke microcontrollernya, Oh, controllernya di sini. ya jadi di sana kerjanya untuk di bagian microcontroller ya. Oke, selain di PAMA, Yamaha, apakah ada alumni yang lain yang masuk ke dapat dikatakan perusahaan yang bonafit? Ada di Astra Daihatsu Motor, Ya. di ADM itu juga bisa masuk ke situ juga. Oh iya. Kira-kira untuk masuk ke perusahaan-perusahaan semacam itu seleksinya mudah atau enggak Pak ya? Seleksinya tergantung kita kembali. Tergantung kita ya. Kemauan kita gimana. Tapi kira-kira anak-anak yang masuk di jurusan teknik ototronik dibekali untuk bisa masuk ke perusahaan tersebut atau enggak Pak? Iya, jelas kita bekali. Iya. Jadi kalau di perusahaan kan ada yang namanya seleksi ya. Jadi seleksinya itu bisa administrasi untuk persyaratan awal, kemudian setelah itu nanti ada psikotes ya tentunya. Nah, di psikotes inilah yang nantinya modal dasarnya di sini. Dari kedisiplinan di jurusan kita itu nomor 1. Iya. Kalau siswa disiplin baik, psikotes baik juga. Iya. Jadi kan itu penilaian dari diri kita sendiri. Iya. Nah, di sisi lainnya dari basic ilmu yang dapat dari sekolah, nantinya kan diterapkan langsung sama perusahaan. Itu bisa masuk di situ. Ya, jadi bekal yang ilmu yang ada di sekolah juga mempengaruhi besar sebenarnya Pak ya. Iya. Untuk bisa masuk di dunia industri itu ya. Ya tentunya dunia kerja di teknik ototronik ternyata luas ya. Ya luas. Ada yang di PAMA, ada yang tadi di Astra Daihatsu, dan tadi yang disebutkan juga anak-anak yang PKL ternyata banyak yang ditarik lagi ke tempat yang tadinya PKL. Iya. Sehingga tentunya nggak perlu repot-repot lagi dia untuk mencari kerja. Jadi setelah pulang PKL nunggu lulus kemudian langsung berangkat. Ya tentunya ini hal yang luar biasa ya Pak ya. Iya, selain di perusahaan ya. Nah, sedikit saya lihat ini ya Pak. Iya. Bagus sekali nih. Ini karya dari Ototronik. Iya, ini salah satu karya ya. Bagus sip. Oke, kita lanjut. Iya. Selain di perusahaan, siswa kita juga bisa melanjutkan kuliah. Bisa melanjutkan kuliah? Iya, tentunya melanjutkan kuliah. Banyak siswa kita yang ternyata melanjutkan kuliah. Tentunya selain kuliah reguler juga kuliah sambil kerja. Contoh yang di kuliah yang dekat-dekat sini saja ya, di area Tegal dan sekitarnya. Itu ada alumni kita itu masuk ke Poltran. Iya, Politeknik Keselamatan Transportasi. Itu punya dinas perhubungan. Ya, punya dinas perhubungan. Jadi malah katanya nyambung. Iya, apa yang diajar di ototronik di Poltran ada materinya. Iya. Dan itu diaplikasikan di dinas perhubungan. Wah, tentunya untuk menghadapi kuliah tidak dari awal ya Pak. Iya. Jadi dapat dikatakan untuk menyesuaikan dengan dunia perkuliahan lebih mudah. Tentunya nilainya juga mungkin lebih mudah Pak ya. Iya, karena sudah pernah ya. Tinggal pengembangan gitu Pak ya. Jadi di sananya si mahasiswanya jadi merasa wah saya udah bisa ini nih ya. Dibandingkan dengan yang lain. Selain itu kita lanjutkan, tadi ada alumni yang melanjutkan setelah dari SMK ini ke Poltran. Iya, Poltran. Kira-kira selain dari yang melanjutkan ke Poltran ada alumni yang melanjutkan ke perguruan tinggi lain atau enggak Pak? Ada tentunya. Nah, untuk Poltran di sini kan berhubung dari dinas perhubungan itu kategorinya dari negeri ya, universitas negeri. Nah, di universitas negeri selain di Poltran itu ada juga yang di Undip. Ya. Iya, Undip. Lumayan itu bonafit ya universitas. Wah, lumayan sekali di situ. Selain itu juga ada di UI di Jakarta juga ada. Ya, dan masih banyak yang lainnya. Nah, selain di universitas negeri, di universitas swasta pun ada kita. Jadi siswa itu alumninya bisa kuliah sambil kerja, Pak. Tentunya di sini juga masih di wilayah Kabupaten Tegal di sini. Nama universitasnya itu Poltek Baja yang masih berhubungan dengan satu yayasan dengan sekolah kita. Oh, jadi setelah dari sini bisa langsung melanjutkan Pak ya? Tentu bisa sekali. Bahkan itu direkomendasikan. Iya. Berarti yang lulusan ini dari
SMK Bakti Praja Dukuharu direkomendasikan untuk lanjut di Poltek Baja. Tentunya karena direkomendasikan ya lebih mudah maksudnya mungkin lebih mudah dan dapat beasiswa. Oh, dapat beasiswa. Iya, bidik misi. Wah, kalau bidik misi berarti setiap bulannya kita dapat beasiswa di situ sampai lulus tentunya. Dapat uang saku Pak ya? Dapat. Jadi kuliah bukan bayar tapi dibayar. Kuliah dibayar, iya. Enak sekali Pak ya. Selain itu juga kita bisa sambil kerja. Jadi kita belajar dibayar, kerja juga dibayar ya Pak ya. Iya, kan enak sekali bukan? Iya. Jadi buat motivasi teman-teman juga ya, barangkali ada teman-teman yang setelah dari SMK Bakti Praja Dukuharu mau melanjutkan tadi di Politeknik Baja ya, bisa lebih mudah karena direkomendasikan dan juga dapat beasiswa bidik misi. Jadi full gratis selama kuliah dan juga dapat uang saku ya Pak ya. Iya. Selain itu juga tadi ada alumni yang melanjutkan yang ada di yang Undip, kemudian Universitas Indonesia juga ada. Tentunya mereka bisa masuk ke sana juga atas dasar mereka kemampuan dari sini. Tentu gitu Pak ya. Iya. Nah, selain kerja, kuliah, tentunya bisa berwirausaha. Oh, berwirausaha ya? Iya, salah satunya alumni kita ada yang punya marketplace, jadi toko elektronik tentang microcontroller. Iya. Iya, dia udah jual seperti itu. Jadi paket-paket alat-alat peralatan microcontroller, kemudian sistemnya, yang mungkin ya sistemnya itu delivery order ya bisa kita pesan dulu sesuai dengan pesanan kita maunya bikin apa. Itu ada di Bandung alumni kita. Itu yang pertama. Yang kedua, di seputar kuliner juga ada Pak. Itu bahkan sudah punya 3 cabang. 3 cabang. Iya. Wah, jadi bos besar lumayan Pak ya. Iya. Jadi itu kulinernya temanya tentang seafood. Bayangkan yang namanya seafood kan selain enak juga harganya lumayan di situ. Tentu kan kalau di kota besar laris Pak ya. Iya. Apalagi sampai buka 3 cabang, berarti usahanya signifikan naik gitu Pak ya. Iya, jelas sekali. Selain itu di wilayah sini juga ada yang buka kuliner sate Pak. Ya, itu juga ada alumni kita. Jadi alumni kita selain bisa kerja di PT Bonafit, kemudian juga melanjutkan kuliah, bisa juga tadi berwirausaha. Bahkan ada yang jadi ASN Pak. Iya. Ya, jadi ASN. Di mana itu Pak? Masih di wilayah Tegal. Satu ada di Dinas Perhubungan sama satunya dengan di Dinas Perdagangan di situ. Itu juga bisa masuk. Jadi jangan salah, SMK masuk ASN jadi PNS bisa ya, ternyata bisa ya. Jadi jangan ragu ya. Mungkin di pandangan masyarakat umum nanti SMK buat apa, kemudian kelanjutannya gimana, tentu banyak tadi ya dijelaskan oleh Pak Kaprodi. Ada yang melanjutkan ke perguruan tinggi, ada yang bekerja, kemudian ada yang berwirausaha, dan mereka semua dapat dikatakan sukses. Ada juga tadi yang menjadi abdi negara, diterima menjadi ASN gitu Pak ya. Iya. Oke, selanjutnya saya ingin tanya tentang prestasi yang sudah didapat oleh siswa-siswa kita Pak selama ini. Oke, prestasi yang pertama itu di tahun 2018. 2018? Ya, itu juara 1 Krenova. Lomba Krenova. Tingkatnya kabupaten kemudian melanjutkan sampai ke provinsi. Ya, jadi Krenovanya itu tentang pengaman mobil. Iya. Nah, bisa diceritakan sedikit mungkin teman-teman yang melihat mungkin semacam apa Krenova yang bisa menjuari juara 1 sampai ke tingkat provinsi Pak? Oke. Untuk pengaman mobil standar, kita bicara pengaman mobil standar dulu ya. Kan pastinya ada yang namanya alarm. Iya. Kemudian ada yang namanya immobilizer. Itu kan pastinya masih ada kekurangan di situ ya. Tambahan lagi mungkin GPS, itu salah satu pengaman juga. Nah, kita bikin pengaman yang simple, sederhana, tetapi fungsinya itu melebihi dari pengaman yang ada. Jadi pengaman itu kita ambil sinyalnya dari sensor yang namanya sensor TPS, sensor gas. Iya. Jadi misalkan kita pakai kunci kontak yang aslinya ya Pak ya, yang aslinya mungkin bisa kita hidupkan. Kendaraan pakai pengaman ya dengan kode pengaman tersebut. Nah, ketika ada pencuri yang memang bukan dari kunci kontak aslinya atau mungkin dibobol ya Pak ya, pakai kunci letter T atau yang lainnya, itu ketika kunci kontak on, klaksonnya langsung
bunyi. Mm-mm. Kemudian ketika handremnya ditarik juga sama, klaksonnya bunyi. Kemudian ketika digas mesinnya mati. Oh, jadi pengaman yang dibuat juara 1 semacam itu, Pak? Iya, Jadi kalau misal di starter starter hidup, kemudian setelah di starter hidup, digas mati, Oh. klaksonnya hidup, itu kan bikin orang panik pastinya. Nah, itu yang bikin rame di situ. Kenapa kok juara 1? Ketika dipresentasikan, wah ada apa itu, ternyata bikin pengaman. tentunya di tingkat kabupaten pun sudah mengalahkan banyak SMK, Pak ya. Iya, jelas Sampai seperti itu. naik ke tingkat provinsi, ini suatu prestasi yang luar biasa, Pak ya. Iya, itu salah satunya. Ada lagi mungkin, Pak? Inovasi-inovasi yang kita bikin, pengaman tadi kita kembangkan kembali dengan yang nantinya bisa diterapkan baik di mobil ataupun di motor. Itu bisa salah satunya dengan model SMS ya. Jadi kalau kita SMS nanti pengamannya bisa langsung hidup, ataupun kita SMS balik lagi pengamannya mati. Selain itu kita bikin juga peralatan-peralatan, salah satunya itu alat untuk memeriksa sensor. Jadi kalau kita punya scanner kan mahal. Iya. Nah, kita bisa bikin alat-alat yang seperti itu. Jadi rancangan-rancangan teknologi yang ada di mobil, tentunya mobil seperti yang di belakang ini ya, kita kumpas tuntas. Termasuk juga bagaimana sih cara programnya. Ya seperti itu Pak, kurang lebih. Ya, kita sudah berbincang lumayan lama dengan Pak Kaprodi hari ini tentang tadi kunjungan industri, PKL, kemudian dunia kerja alumni, dan juga prestasi-prestasi yang telah didapat oleh siswa-siswa kita. Ya, tentunya dari yang kita obrolkan hari ini, barangkali teman-teman ada yang berminat untuk masuk di jurusan teknik ototronik. Ya, pendaftaran di jurusan teknik ototronik telah dibuka, Pak ya? Sudah dibuka ya. Dan cepat-cepat ya, ini kuota terbatas, pendaftaran dibuka secara online. Kalian bisa membuka link yang ada di deskripsi video ini ya. Kalian tinggal klik di www.smk.baktipraja.bp.Dukuwaru ya, atau secara offline kalian bisa datang ke SMK ya, nanti bisa menemui Pak Izudin untuk pendaftaran secara prosedural lebih lanjut ya. Oke, cukup sekian perbincangan kita hari ini, obrol santai hari ini. Terima kasih atas kehadirannya Bapak Izudin. Sama-sama. Jangan lupa subscribe Teknik Ototronik BPD. Like, komen, dan juga share ke teman-teman biar Teknik Ototronik di SMK Bakti Praja lebih maju. Sekian dari kami. Apabila ada hal-hal yang kurang berkenan di hati pemirsa, saya dan juga Pak Izudin mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Ototronik.